Shalom dalam kasih Tuhan, selamat berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan kita Kristus Yesus Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan begitu baik, sangat baik, teramat baik. Walaupun kita berbeda, saya di sini, saudara di rumah, tapi kita mau tetap memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita boleh sama-sama menikmati satu ibadah dan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini untuk menjadi satu bukti kesaksian di dalam setiap kehidupan kita bahwa Yesus yang sudah mati mengasihi kita, Dia berikan untuk kita semuanya. Mari kita mau sembah Dia, mari kita mau agungkan Dia, mari kita muliakan Dia sama-sama pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa, haleluya. Mari sembah Dia, saudara di rumah, saya di sini, kita mau sama-sama menyatukan penyembahan kita, doa kita, hingga memberikan satu kekuatan baru bagi kita sama-sama. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah dan mengagungkan namamu. Kami sadar situasi dunia saat ini Bapa sedang bagi bangsa kami yang dirundung oleh segala penyakit Tuhan. Oh corona yang melanda, tapi kami percaya Tuhan Engkau menjaga, melindungi setiap anak-anak-Mu. Engkau melindungi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Engkau sanggup membungkus kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau membiru Kau Bapa, Engkau menjaga dan melindungi Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu ya Bapa. Kami bersyukur kalau pagi hari ini ada di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita sembah dan kita mau naikkan pujian untuk di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. 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 Mari dengan segenap hati kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, fokus kepada Tuhan kita yang sudah korbankan dirinya. Haleluya. Glory. Dengan debu yang hancur, Kau berikan nyawamu
kuasanya tidak pernah terbatasi oleh segala apapun juga. Dia sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kita dimanapun kita berada. Dengan tubuh yang hancur, Kau berikan nyawamu. Dengan darah-Mu yang tercurah, Kau tebus dosaku. Sungguh nyata cinta-Mu mengasihi diriku. Pengorbanan-Mu yang sempurna selamatkan hidupku. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, pulihkanku sebab Kau Allah kekuatan di hidupku. Tak terbatas. Percaya kuasa-Mu Menolong umat-Mu Tuhan. tak terbatas, menolongku sebab Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, pulihkanku sebab Kau Allah yang kuatan di hidupku. Kami percaya. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, menolongku sebab Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan. Kuasa-Mu tak terbatas, pulihkanku sebab Kau Allah kekuatan di hidupku. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, menolongku sebab Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan. Semua kami percaya. Percaya Mari naikkan sembah Dia. kuasa-Mu Mari muliakan Dia. tak terbatas, Yang sanggup memulihkan. pulihkanku Haleluya. sebab Kau Allah kekuatan di hidupku.
Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan. Memberikanku kemenangan, kemenangan bagi kami anak-anakmu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, glory bagimu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau sanggup memulihkan dan menolong kami anak-anakmu. Engkau tahu keberadaan setiap anak-anakmu Tuhan pada pagi hari ini. Dalam keadaan situasi saat ini ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memulihkan mereka, memberikan semangat bagi mereka untuk menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Glory bagi nama-Mu ya Bapa. Glory alamasya dan alamasya. Yesus, kami percaya, kami percaya Engkau memulihkan, Engkau menolong anak-anak-Mu ya Bapa. Sumber kekuatan Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, pulihkan-Mu, sebab Kau Allah kekuatan di hidupku. Percaya kuasa-Mu tak terbatas menolongku, sebab Kau Allah yang selalu memberikanku Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan. Yang baru. Haleluya. Haleluya, kami percaya ada kami kemenangan di dalam Haleluya. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Selamat pagi Bapa,
Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Biarlah pada pagi hari ini kami ibadah di dalam Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dari awal sampai akhir, Roh Kudus Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau lawat kami Bapa. Sehingga kami yakin dan kami percaya pada waktu kami beribadah, kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat ada sukacita Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Hingga pagi hari ini kita boleh ada sama-sama dalam satu pujian penyembahan kehadapan Tuhan. Walaupun kita tidak bersama bertemu muka, tapi kita percaya saat dimana kita beribadah, saat kita boleh menyembah Dia, di situ Tuhan Roh-Nya bekerja atas kehidupan kita. Mari kita puji dan agungkan Dia, karena kita percaya ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Hanya oleh darah anak domba Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Sekarang waktunya Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari agungkan Dia, sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh
Tuhan disediakan tempat yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Semuanya Yesus hidup. Hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita percaya Tuhan kita sudah bangkit, Dia sudah hidup, dan Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Haleluya. Rasa maut telah Dikalahkan oleh darah anak domba Allah, rasa maut telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dikatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama Yesus hidup. Yesus hidup, dia bangkit, naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Oleh kematian Tuhan kita di kayu salib Bukit Golgota, Dia menjadikan satu kemenangan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan saudara bagi hari ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Fokuskan hati pikiran kita, walau saudara ada di rumah, mari fokuskan untuk kita sambut firman Tuhan. Dengan menyiapkan hati pikiran kita, pandangan mata kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Hingga pagi hari ini, memberikan kekuatan yang lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Haleluya.
harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Walau kita berjalan dalam lembah kekelaman, Walau Tuhan ku ada. harus berjalan Dia menuntun dan membimbing kita. Dia akan menolong setiap langkah dan jalan. dalam lembah Karena Dia juru selamat kegelapan, di dalam setiap kehidupan kita. perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan
selamat kami Bapa. Hanya Engkau Allah juru selamat dan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masuk dalam ibadah. Kami telah merasakan hadirat dan jamahan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Yang di gereja maupun yang di rumah kami bersama-sama merasakan hadirat Allah. Kuasa urapan-Mu turun atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sedang berada dalam lembah kekelaman saat ini Tuhan. Bapa kami percaya tangan-Mu selalu menopang kehidupan kami. Engkau mempunyai kasih yang begitu besar kepada kami Bapa. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Karena itu Bapa pada pagi hari ini kami siapkan hati kami. Yang di rumah Tuhan kami percaya hati-hati kami sudah disiapkan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa mari berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Kami semua terbatas, kami semua manusia biasa. Tapi kami percaya ada urapan dan kuasa Allah turun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu semua yang siap mendengar firman Tuhan mari katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat tim yang melayani pada pagi hari ini, WL Singer dan musik. Semuanya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, salam Bapak Ibu, baik yang di rumah apa kabar semuanya. Saya percaya yang di rumah semua sudah siapkan hati untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tanpa kita sadari dan tanpa terasa Bapak Ibu kita masuk ke dalam bulan kelima di tahun 2020. Hari inilah tanggal 3 Mei. Kita sudah masuk dan saya hitung-hitung sudah 8 kali kita tidak beribadah di gereja. Kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tidak menyapa satu dengan yang lain lagi. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu masih tetap semangat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah, kita tadi sudah nyanyikan satu pujian, Yesus adalah juru selamat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pada hari-hari ini Bapak Ibu kita sedang masuk dalam lembah kekelaman. Karena COVID-19 kita berada dalam lembah kekelaman sudah hampir 2 bulan dan kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Baru-baru ini sedang viral satu video dari seorang dokter muda yang dipanggil oleh Tuhan. Dokter ini adalah salah satu korban dari COVID-19. Saya lihat cuplikan videonya, dia berkata bahwa dia bersyukur dan dia bangga dia dipanggil menjadi seorang dokter. Karena menjadi seorang dokter dia bangga, dia bisa melayani pasien, dia bisa menolong orang banyak. Walaupun pada waktu itu dia dalam kondisi fisik yang dia katakan dalam hari ke-8 dia dirawat dan setelah itu saya baca dan saya ikuti, dia dikatakan sudah sembuh dan dia pulang. Dan ternyata 2 hari dia di rumah, dia kembali, sakitnya kembali kambuh dan dia mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 25 April kemarin. Dan dia katakan kepada teman-temannya, tetap semangat, kita adalah garda terdepan melawan COVID-19. Dan mari pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Kalau seorang dokter bisa berkata dia bangga, dia dipanggil menjadi dokter, maka kita adalah anak Tuhan. Kita bangga dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, amin. Karena kita memiliki Yesus adalah gembala kita yang agung, yang memanggil kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Pada pagi hari saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang gembala yang baik. Mari kita buka bersama dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 saya bacakan ayat yang ke-11. Satu ayat, nanti ada banyak ayat yang kita bisa lihat, tapi saya baca satu ayat saja. Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan di sini 2, 3, 1. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah di sini pada pagi ini saya berikan satu tema di tengah situasi yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kita tidak perlu takut karena kita memiliki seorang gembala. Hari-hari ini Bapak Ibu kita tahu bahwa gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, sahabat kita tidak bisa mendatangi kita, membesuk kita atau menjenguk kita ketika kita sedang sakit. Bahkan kalau ada kerabat kita yang meninggal pun kita tidak bisa datang melayat karena situasi. Dan kita merasakan seakan-akan kita sendirian di rumah. Tidak ada sahabat, tidak ada teman yang bisa mendoakan kita, menjenguk kita seperti hari-hari yang lalu. Tapi kita hari ini kita mau belajar, kita punya Yesus Sang Gembala Agung. Kenapa dikatakan akulah gembala yang baik? Yang pertama Yesus berani berkata bahwa dialah gembala yang baik. Yang pertama karena dia telah memberikan nyawanya bagi kita.
Pada hari ini juga kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah kita merayakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Di mana dia sendiri merelakan dirinya. Dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-17 dikatakan bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya sendiri, dia dengan rela memberikan nyawanya. Dia tahu bahwa dia akan mengalami kematian, tapi dia memberikan seperti ilustrasi yang saya katakan tadi, seorang dokter. Dia tahu bahwa menjadi dokter merawat pasien COVID-19 itu adalah resikonya bahaya, resikonya adalah kematian, tetapi dia mau terima, dia mau lakukan itu. Karena dia percaya, dia punya juru selamat, dia punya Yesus yang panggil dia menjadi seorang dokter. Yesus adalah juru selamat kita, Yesus adalah gembala yang baik, dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia tidak peduli siapa kita, dia memberikan nyawanya kepada kita ketika kita masih berdosa. Dalam keadaan kita belum mengenal kebenaran, dia memanggil kita, dia memberikan nyawanya bagi kita, menebus kita, mengambil kita dari lumpur dosa, dan dia menyelamatkan kita. Firman Tuhan katakan tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan seorang sahabat dan seorang gembala yang mau memberikan nyawanya bagi kita. Orang tua kandung kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tidak ada yang berani memberikan nyawanya bagi kita. Hanya Yesus yang mampu memberikan nyawanya bagi kita. Karena itu kita bersyukur dan kita bangga, kita punya Allah, kita punya Yesus Kristus yang mau memberikan nyawanya bagi kita. Kasih-Nya Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam pujian sejauh dari barat dari timur, demikianlah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita berpikir kalau kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Kenapa harus ada orang-orang yang menjadi korban dari COVID-19? Harus ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal, harus ada dokter yang meninggal. Kenapa sang gembala itu tidak melindungi, tidak menjaga mereka? Dikatakan gembala itu seringkali yang pertama dia berikan nyawa, yang kedua dia menuntun domba-dombanya. Menuntun artinya ketika kita salah dalam melangkah, dia bawa kembali langkah kita. Dia membawa menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 juga dikatakan di sana, bahwa dia menuntunku ke jalan yang benar. Seorang gembala menuntun di sini berarti dia menggendong kita. Dia menjaga, dia berjalan mendahului kita dan kita mengikuti dia dari belakang. Dia adalah gembala yang baik. Kita mengikuti teladan daripada Yesus kita. Dia menuntun kita ke air yang tenang, dia memberikan kesejukan. Kita tahu air itu membuat kita haus kita hilang. Ketika kita haus, kita mencari air. Gembala kita menuntun kita ke air yang tenang. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita membutuhkan kedamaian. Kita membutuhkan kedamaian jiwa, ketenangan jiwa dalam batin kita. Karena situasi sangat mencekam yang membuat kita menjadi ketakutan, menjadi putus asa. Bahkan banyak orang yang mulai bertanya-tanya. Tuhan itu gembala, Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Di manakah pertolongan Tuhan? Menuntun, dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 11 dikatakan gembala itu menuntun. Domba-domba, induk-induk domba dituntun dan anak-anak domba itu digendong di atas pangkuan. Kalau menuntun berarti dia tahu kita sudah bisa berjalan. Dan dia tetap memegang tangan kita. Tadi pujian mengatakan walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman. Kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kita di sana Allah ada bersama dengan kita. Dia sedang melatih iman kita. Sedang melatih kaki kita untuk berjalan. Ibarat anak sekolah kita sedang ujian. Ketika ujian kita berjalan sendiri, kita kerjakan sendiri, dilarang nyontek, tidak ada yang kasih tahu. Kita berjuang sendiri. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Tuhan menuntun kita, kita berpikir kita sendiri, kita tidak sendiri. Dia sedang ada bersama dengan kita. Dia mau kita belajar, kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita berjalan mengandalkan iman kepada Tuhan. Biasa kalau kita punya masalah sedikit kita panggil hamba-hamba Tuhan mendoakan kita, hamba-hamba Tuhan mendukung kita, akhirnya kita tidak dewasa-dewasa. Tetapi hari ini sudah hampir 2 bulan lebih Bapak Ibu dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu diajar oleh Tuhan untuk berjuang sendiri. Tapi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Karena dia janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau manusia yang berjanji mungkin akan bohong, tapi Tuhan yang berjanji dia tidak akan bohong.
Dikatakan sang gembala menuntun kita, kenapa dia menuntun kita? Karena dia mengenal siapa kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan di sana bahwa aku menuntun, mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Dia mengenal dombanya satu persatu dan dia menyebut mereka dengan nama masing-masing. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu nama kita. Tuhan tahu siapa kita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dia tahu itu semua. Tidak ada satu pun di antara kita yang luput dari kasih Tuhan. Terus kita bilang kenapa mereka meninggal. Mereka yang meninggal melalui COVID-19 juga, mereka sudah ada bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan sudah menuntun mereka masuk ke dalam rumahnya. Rumah mereka sudah selesai. Saat Yesus naik ke surga dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu dan jika tempat sudah siap, aku datang menjemputmu. Dan mereka-mereka yang sudah kembali, termasuk salah satu dokter yang tadi saya katakan, ada beberapa hamba Tuhan, beberapa jemaat yang sudah pulang lewat COVID-19, mereka sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Bukan Tuhan tidak sayang kepada mereka, Tuhan sayang. Makanya Tuhan angkat mereka, penderitaan mereka Tuhan angkat. Tuhan memberikan mereka satu kekuatan bersama dengan Tuhan. Air mata mereka, tangisan mereka, sakit penyakit mereka hilang. Tuhan sudah angkat. Dan kita masih berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dikatakan dia mengukir kita, melukis kita dalam telapak tangannya. Kalau di telapak tangan berarti tidak pernah hilang. Kalau lukis di tembok atau di kertas mungkin bisa pudar. Tapi dia melukis kita di telapak tangannya. Dikatakan kita juga menjadi biji mata Tuhan. Kalau biji mata Tuhan berarti Tuhan melindungi dan menjaga. Yang ketiga yang terakhir dikatakan sebagai gembala yang pertama gembala yang baik memberikan nyawa bagi kita. Yang kedua gembala yang baik menuntun kita ke jalan yang benar dan menuntun kita ke air yang tenang. Dan yang ketiga gembala yang baik memenuhi kebutuhan kita. Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1 dikatakan akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Hari-hari ini banyak orang jerit kekurangan. Bandara ditutup, kereta api, terminal semua ditutup. Tandanya pengangguran semakin banyak. Orang-orang yang diberhentikan semakin banyak. Orang-orang mulai kekurangan. Mulai ada krisis ekonomi, krisis keuangan, orang-orang mulai bingung bagaimana cara membayar hutang. Tapi kita percaya pada pagi hari ini, ketika bersama dengan gembala kita tidak akan kekurangan. Kalau saya mau bandingkan kita hari-hari ini dengan pada zaman dulu Bapak Ibu, kita hari-hari ini masih banyak pertolongan yang datang kepada kita. Baik lewat pemerintah, lewat yayasan, lewat orang-orang yang menyalurkan bantuan kepada kita. Tapi kita lihat bagaimana pada zaman Nabi Elia. Elia 3,5 tahun terjadi kekeringan dan dia kelaparan. Sebagai hamba Tuhan juga mengalami kelaparan pada waktu itu. Dan dia lari, pergi. Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit. Di sungai Kerit itu Bapak Ibu cuma ada sungai, ada air. Elia tidak pernah berpikir cuma minum air. Apa kebutuhan yang lain yang Tuhan cukupkan. Ternyata di luar pemikiran Nabi Elia, Tuhan kirimkan burung gagak datang membawa roti dan daging kepada Elia. Satu bukti Allah memelihara kita di saat krisis. Tuhan tidak akan biarkan kita kekurangan. Dia akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Daud berkata dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta. Kita percaya kepada Tuhan dalam keadaan krisis apapun, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Asalkan kita mulai mengatur keuangan kita agar tidak boros, tidak menghambur-hamburkan uang kita kepada kebutuhan yang tidak penting. Bukan keinginan tapi kebutuhan yang penting yang kita belanjakan. Dan bagaimana lewat Nabi Elia juga Tuhan berkati seorang janda pada waktu itu di Sarfat. Setelah di sungai Kerit kekeringan, Tuhan menuntun Elia pergi ke rumah seorang janda. Di sana janda itu juga sudah mulai kelaparan, mulai habis. Hanya tinggal sedikit roti dan minyak yang dia katakan kami habis goreng terus kami makan dan kami mati. Mereka sudah putus asa, tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi kebutuhan mereka. Tetapi Tuhan punya cara mengirimkan Nabi Elia kepada janda itu. Dan ada dua hal yang dilakukan oleh janda itu. Yang pertama, dia taat kepada perkataan Elia. Dia memberikan, Elia bilang berikanlah dulu, buatlah roti dulu kepadaku dan setelah itu baru kepada kamu. Dan dia berikan
kepada Elia. Setelah itu baru dia dan anaknya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tepung dan minyak tidak habis-habis sampai terjadi musim hujan kembali. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan badai COVID-19 ini berakhir. Dan mungkin kita di rumah kita berpikir keuangan mulai menipis, semua tidak ada. Tapi kita percaya Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kebutuhan jasmani, selain kebutuhan jasmani adalah kebutuhan batin, ketenangan. Tadi saya sudah katakan jiwa kita. Tuhan juga memberikan kita, mengangkat kita dari keputusasaan, kekhawatiran dan ketakutan. Kita percaya pada pagi hari ini kita punya Allah yang luar biasa. Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 53, 4-5 dikatakan bahwa Dia yang memikul kesengsaraan kita. Dia ditikam karena kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8, di 18-19 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dengan cara hidup kita yang sia-sia, yang jahat, bukan dengan emas perak, tetapi darah domba Allah yang sangat mahal. Kita percaya Kristus hari ini Dia sudah mati bagi kita. Dia relakan nyawanya bagi kita agar kita diselamatkan, agar kebutuhan kita terpenuhi dan Dia selalu menopang kehidupan kita. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus kita akan berdoa. Kita percaya bahwa Yesus ada dalam setiap musim hidup kita. Gembala kita ada dalam setiap musim hidup kita, dalam keadaan susah, keadaan senang, kekurangan, kelimpahan, kesakitan, apapun kondisi kita, Allah ada bersama dengan kita. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa buat tim medis yang melayani para pasien COVID-19. Kita berdoa buat negara kita yang mengalami krisis ekonomi karena dampak dari COVID ini. Biar Tuhan memberikan kekuatan. Dan buat diri kita sendiri, buat seluruh jemaat, agar Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Engkau ada bersamaku. Haleluya, Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Pada pagi hari ini Tuhan Engkau lawat kami umat-Mu. Kami yang di rumah kami percaya Bapa kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Engkau selalu bersama dengan kami, menuntun langkah kami. Engkau mengenal hati kami dan Engkau tahu apa yang kami alami saat ini Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Bapa, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan. Oh, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Kami lewati semua. ku lewati semua Perkenananmu, perkenananmu ya. Teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Oh, anugerahmu besar.
Kau gembala yang baik yang telah memberikan nyawamu bagi kami. Kau menuntun langkah kami setiap saat Tuhan. Dan kami percaya Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Bapa, pada malam pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin dan juga presiden kami. Dan mereka mampu mengatasi masalah wabah ini dengan baik Tuhan. Kami berdoa buat para medis Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau jaga lingkupi mereka yang melayani para pasien. Kami juga berdoa buat mereka yang telah gugur dalam hal ini Tuhan. Engkau berkati keluarganya, berikan penghiburan bagi keluarganya. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat kami dan Bapak seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Engkau berikan kekuatan, kemenangan bagi kami. Biar kami tetap teguh berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak akan goyah karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami punya Yesus yang menuntun dan menopang langkah kami. Terima kasih Bapak pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mampu menolong kami lewat perjamuan kudus ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, yang di rumah Engkau memberkati usaha pekerjaan kami juga Engkau berkati. Yang belum mendapat pekerjaan Engkau memberkati mereka. Mereka tetap tabah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita langsung saja dengan sakramen perjamuan kudus. Dan biarlah kita semuanya, walaupun kita perjamuan kudus di rumah, tapi saya yakin, saya percaya kita semuanya sudah menyiapkan sakramen perjamuan kudus. Roti di tangan kanan, baik juga anggur di tangan kiri. Kita sudah siapkan. Pada waktu itu Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bersamanya pada waktu itu adalah Paskah terakhir. Ambil roti, Yesus berkata, inilah tubuhku yang aku pecah-pecahkan bagi kamu. Apabila kamu memakannya menjadi satu peringatan akan aku. Lalu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengambil cawan. Yesus berkata, cawan ini sudah kumeteraikan oleh darahku yang kudus. Apabila kamu meminumnya juga menjadi satu peringatan akan aku. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita memakan roti, meminum cawan ini, maka kita akan memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali untuk menjemput kita. Dan biarlah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan perjamuan kudus ini kita yakinkan iman kita semakin hari semakin bertambah, semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, keadaan situasi kondisi ini, tetapi kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan sampai akhir hidup kita, kita mau setia kepada Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian sebelum kita memakan roti baik juga anggur dari timur sampai barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku.
Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkan Betapa besar, haleluya. betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau Pengampunan, beri, haleluya. pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Sama-sama pulihkan. Pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Raya mama rasenda, raya mama rasenda. Haleluya. Kau pulihkan kami. Raya mama rasenda. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Raya mama rasenda, raya mama rasenda. Haleluya. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah kami, Allah yang luar biasa. Tiba saatnya Tuhan, kalau pagi hari ini roti ada di tangan kanan kami, dan kami pastikan Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah menolong kami dengan sakramen perjamuan kudus ini, di dalam nama Yesus. Yang sedang sakit Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tegalalur, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, darah Yesus berkuasa. Yang sedang lemah iman Kau kuatkan. Oh, jemaat-jemaat-Mu yang lemah iman Tuhan, mungkin mereka menghadapi masalah-masalah konflik yang ada Tuhan. Oh Tuhan, jemaat-Mu tidak siap Tuhan menghadapinya. Tapi kami yakin dan kami percaya Roh Kudus bekerja, kuasa Allah bekerja untuk bagi jemaat-Mu. Yesus Kristus, Engkau jamah Tuhan. Biarlah dengan sakramen ini Tuhan, Engkau nyatakan mujizat Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersama-sama kita memakan roti ini dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang layak ditinggi. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Cawan ini ada di tangan kanan kami ya Aba ya Bapa. Darah-Mu begitu suci, darah-Mu begitu kudus. Yang menjamah kami, yang menebus kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami yakin dan kami percaya ada mujizat Allah yang luar biasa. Mujizat terjadi, mujizat berlaku atas perjamuan ini. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama meminum cawan ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Haleluya. Kita angkat satu pujian, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Betapa besar, betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Ya, sama-sama. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di sepanjang ibadah kami Engkau menyertai kami. Roh Kudus Engkau sudah berkuasa atas ibadah kami. Amen. Dan kami yakin dan kami percaya pada saat ini Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Biarlah Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami ada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami yakinkan Bapa, pada pagi hari ini Engkau sudah melawat umat-Mu. Engkau sudah menjamah umat-Mu. Dan kami yakin ada kuasa di dalam darah anak domba Allah yang kudus. Bapa, terima kasih. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau lawat kami Bapa. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita akan mengangkat kedua tangan kita karena kita menerima berkat daripada Allah. Biarlah kecintaan daripada Allah, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaannya. Engkau memberkati